Hai anakku, wahai Saddam Hussein, wahai Golda Meir. Hai anakku, wahai Saddam Hussein, wahai Golda Meir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Baik sahabat, mari kita simak video Pendeta Saifuddin Ibrahim. Di video ini Saifuddin mengajak anak-anaknya terutama Saddam Hussein dan Golda Meir untuk tidak mencari kebenaran. Wah, gawat nih Pak Udin. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan lebih sedikit falsafah. Karena dulu saya kuliah filsafat, nilai saya bagus. Saya punya nilai untuk filsafat termasuk paling tinggi ketika saya makan bangku kuliah. Pantasan Udin jadi koklak, yang lain mengenyam pendidikan kuliah. Nah ini mah beda, masuk kuliah hanya untuk makan bangkunya saja. Mungkin bila tidak ada orang sekali-kali bangku pakai saus pakai kecap dimakan tanpa dipanggang. Mantap. Saudara-saudara, kebenaran yang murni dan sejati itu kita bicarakan sekarang ini. Kebenaran yang mutlak sejati itu adalah hanya ada pada perubahan-perubahan itu sendiri dan terus berubah demi perubahan-perubahan yang mana itu dibatasi oleh ruang dan waktu terbatas. Ketika masa ini dan pada waktu kita hidup, itu adalah kebenaran. Ketika saya hidup, saya harus memanfaatkan setiap waktu hidup saya untuk berada di dalam kebenaran, berbicara yang benar. Saifuddin mengaku berada dalam kebenaran dan bicara yang benar. Padahal Saifuddin setiap hari khotbahnya hanyalah gibah. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain, istilah yang disematkan bagi seseorang yang membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Islam menyebutnya gibah, sementara istilah populernya gosip. Gibah termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkataan yang termasuk dalam perbuatan gibah adalah baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, gibah biasanya ditujukan untuk menghancurkan orang lain. Harus berada di posisi itu. Maka saya tetap berbicara kebenaran dan membela keadilan. Berbicara kebenaran dan membela keadilan tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi di mana kita berada, tetapi yang benar yang kita bicarakan itu selalu tetap dalam pegangan kita. Selain itu, pahami juga bahwa gibah adalah perbuatan yang tidak memberikan faedah apapun. Bisa mendekati fitnah, padahal fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Istilah gibah secara etimologi berdasarkan Kamus Arab Indonesia berasal dari kata gabaha yahibu gaiban yang berarti gaib, tidak hadir. Berdasarkan etimologi ini dapat dipahami, gibah adalah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gibah adalah kegiatan membicarakan keburukan keaiban orang lain seperti bergunjing. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, gibah adalah mengandung arti umpatan yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Dalam Islam, gibah bukan perilaku yang terpuji dan sangat dilarang karena berisiko menimbulkan fitnah. Sebagaimana, fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Perbuatan ini selain menyebabkan tali persaudaraan putus, juga membuat seseorang yang melakukan dipenuhi dengan dosa, karena mengungkap aib yang tidak semestinya dibicarakan. Berdasarkan pemahaman dari Hasan Saudi dalam bukunya Jerat-Jerat Lisan yang terbit tahun 2003 dijelaskan bahwa gibah adalah menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.
Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa ghibah adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya, baik badannya, agamanya, dirinya, fisiknya, perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafaz verbal, tanda, ataupun isyarat. Sahabat Tama, bagaimana menurut sahabat, apakah Saifuddin selaku orang yang membicarakan kebenaran atau ghibah semata? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidak perlu mencari kebenaran. Hai anakku, wahai Saddam Hussein, wahai Golda Meir, anakku, tidak perlu mencari kebenaran. Sebab yang akan kau temui hanyalah sejenis kesalahan yang disepakati oleh beberapa orang dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap benar. Lihat di luar sana, di mana manusia yang bergelar insinyur, doktor, profesor, pemuka agama-agama saling berebut kebenaran. Wah, beginilah sholat yang benar, Allahu Akbar. Putar-putar. Akhirnya mereka mempermainkan sholat. Begini-begini tangannya. Oh, tangan itu kalau takbiratul ihram begini nih. Jadi jari telunjuk ini pas di kuping ini. Gitu. Gak boleh begini, Allahu Akbar. Harus begini. Dua tangan, kiri dan kanan. Berebut kebenaran. Nah, inilah Saifuddin yang menurut dirinya membawa kebenaran. Tentu Udin bikin ngakak, kakak. Di awal tadi kami sudah paparkan kebenaran Saifuddin Ibrahim hanyalah ghibah belaka. Benar atau tidak netizen yang menilainya. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.